Halo, perkenalkan saya Jepro Sirait dengan NPM 19062888864 di kelas Meteorologi A dengan kelompok praktikum 1. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum saya di acara 5 batuan prokostik. Di nomor tampilan pertama ini ada warna putih tabuan, tekstur pengompakannya consolidated, pemilahannya baik karena ukuran butirnya tidak berbeda dengan kemas matriks supported. Di sini yang condong terhadap tube and S. Strukturnya masif, fragmen vulkanik plastiknya. Di sini lakulinya 5% dengan jenis quartz dan asnya 95% dengan pentose. Jenis fragmennya kristalnya 20%, fragmen litiknya ada 5% dan gelasnya ada 75%. Di sini karena tadi kompakannya consolidated, maka coarse S grain-nya ada di quartz and fine S grain-nya ada di pentose. Di sini saya menggunakan diagram 7B dan diagram ini menunjukkan TAF dan saya menggunakan data satu lagi, dan di diagram di sini menunjukkan nama batuan atau endapannya ada di titik TAF. Di diagram ini menggunakan persentase dari fragmen vulkanik tadi, sedangkan diagram ini menggunakan jenis fragmen yang ada di sini. Lanjut, di nama batuan tadi ada Pitrik Tuff dengan genesa abu vulkanik yang telah terlitifikasi menjadi batuan yang koheren disebut dengan tuff, tergantung pada konstituennya yang dominan. Nama tersebut mengacu pada tuff kristal. Pitrik Tuff artinya mengandung pecahan pecah, atau jika kelas dari batuan kristal mendominasi kualitas. Kombinasi dari kualifikasi ini dimungkinkan. Contoh kristal pecah litifnya itu ada pada Gil pada tahun 2010. Tuff berasal pada magma berbusa dan mengalir ke permukaan sehingga bercampur gas panas dan partikel pijar dan dikeluarkan dari gunung api. Dan dari Bonowitz 2011. Pitrik Tuff berasal dari air dangkal, vulkanisme eksplosif, serta taufa yang mengandung sideromelane diproduksi oleh lava yang mengalir ke air dan terjadi di gunung berapi magma. Ini diambil dari Fisher and Sackmed pada tahun 1984. Penggunaan dari batu ini yaitu sebagai bahan bangunan terutama di sekitar erupsi gunung api atau bahan semen atau pembuatan batoko dan layering di kaca. Lanjut pada nomor sampel yang kedua dengan warna abu-abu, tekstur kompakannya consolidated, pemilihannya baik, kemas matriks supported. Ini consolidated karena batuan ini menyatu satu kesatuan. Lanjut ke strukturnya vesikular, fragmen vulkanistiknya itu hanya asnya 100% dengan jenis pentose. Jenis fragmen ini ada kristal 5%, fragmen litiknya tidak ada, gelasnya 95%. Lanjut ke penemuan batunya. Di sini karena consolidated dan ukuran batunya 0,032 mm di bawah 0,032 mm, maka disebut pentose. Di sini saya menggunakan diagram 7B dan di sini menunjukkan diagram ini pentose. Lanjut ke diagram yang lebih merinci. Di sini saya mendapatkan namanya Pitrik Tuff. Karena nama batuannya sama terhadapnya tampilan pertama, maka jenis dan fungsinya juga sama. Lanjut ke tampilan ketiga, warnanya putih, tekstur kekompakannya consolidated, pemilihan baik, kemasnya matriks supported, strukturnya masif, fragmen vulkanistiknya di as 100%, jenis pentose, dan jenis fragmen hanya kelas 100%. Di sini karena tadi kekompakannya consolidated dan ukurannya 0,32 mm di bawah 0,032 mm, maka di fine S grain-nya ada di pentose. Saya menggunakan diagram 7B dan diagram 7B ini menunjukkan TAF, dan saya lanjutkan ke diagram yang lebih rinci. Di sini
batuannya menunjukkan super tough karena nama batuannya sama dengan nomor pada sampel nomor 2 dan nomor 1, maka kegunaan dan kegunaannya juga sama. Lanjut ke nomor sampel yang keempat dengan warna abu-abu, tekstur kekompakannya consolidated, pemilahannya baik, kemasan materi supported, strukturnya vesikular, fragment vulkanistiknya dilapili ada 5% dengan jenis lapilli stone dan asal 75% jenis pentap. Di sini karena kompaknya consolidated, maka lapilusnya ada di lapilli stone dan fine ash grainnya ada di pentap. Di sini saya menggunakan diagram 7B. Diagram ini menunjukkan titik perpotongannya ada di lapilli tuff. Lanjut ke diagram selanjutnya, di sini Picric tuff. Maka nama batuan ini adalah Picric lapilli tuff. Lanjut genesa dari Picric lapilli tuff ini, Lipilli tufa yang mengandung kas lipilli ukuran matriks tingkat as. Lebih spesifiknya ini adalah lapilli batu apu tufa. Lapilli bisa saja terdiri dari kelas lipi. Tuf lapilli adalah istilah lapangan deskriptif untuk batuan terplastik yang terdiri dari lapilli dan abu spesifikasi diambil dari buku GIF 2010. Seperti partikel berukuran abu, lapilli mungkin masih mudah, tumpul atau tidak sengaja. Akumulasi yang terlitifikasi mengandung lebih dari 90% lapilli dapat disebut lapilli stone meskipun lebih sering disebut lapilli tuff. Di dalam buku Fisher and Signet 1984. Kegunaannya sebagai bahan bangunan, pembuat keramik, dan bahan industri pertanian. Lanjut ke nomor sampel yang kelima. Di sini ada warna abu kecoklatan, teksturnya kompakannya unsolidated. Dan di sini batunya tidak satu menyatu dan pemilahannya buruk karena ukuran batunya tidak mirip atau berbeda-beda ukuran gitu. Kemasnya masih seperti struktur masif, fragment vulkanistik dengan lapilli 30%, jenis lapilli tetra, as 70%, jenis fine ash. Jenis fragmentnya kristal 10%, fragment liquid 20%, gelasnya 70%. Di sini karena unsolidated, maka lapillinya ada lapilli tetra dan fine ash grainnya ada di fine ash. Di sini saya menggunakan diagram 7A dan diagram ini mendapatkan titik potong di lapilli ash. Lanjut saya menggunakan diagram yang lebih rinci dan titik perpotongannya ada di Picric ash. Maka nama batuan yang akan ini adalah Picric lapilli ash. Genesa dari Picric lapilli ash adalah komponen Picric ash size dari banyak tufa dan sebagian besar terdiri dari pecahan dinding gelembung yang dicampur dengan serpihan batu, apung, dan lapilli. Pecahan gelembung dinding disomasi oleh pecahan gelembung dinding atau dinding vesikula batu apung. Lapilli biasanya berbentuk angular ke subron. Lapilli terbentuk di beberapa lembaran aliran abu, memberikan bukti zona magma dan pencampuran sebelum letusan. Diambil dari buku Fisher and Signet 1984. Kegunaannya sebagai bahan bangunan dan pembuat keramik. Lanjut ke nomor sampel yang terakhir, ada di nomor sampel 6 dengan warna abu kehitaman dan tekstur kompakannya consolidated. Pemilahannya baik, kemasnya matriks supported, strukturnya euta sidik, fragment vulkanistiknya di lapilli 20%, jenis lapilli stone, dan asnya 80% dengan jenis pentap. Jenis fragment kristal 30%, fragment litik tidak ada, dan gelasnya 70%. Karena consolidated, maka lapillusnya ada di lapilli stone dan fine ash grainnya ada di pentap. Di sini saya menggunakan diagram 7B dan titik potongnya berada di tuff. Dan lanjut ke diagram yang lebih rinci. Di sini titik perpotongan yang saya dapat di titik tuff. Karena batuan yang ada di titik tuff. Jenis dari titik tuff adalah abu vulkanik yang telah terlitifikasi menjadi batuan yang koheren disebut tuff tergantung pada konstituen yang dominan. Nama tersebut mengacu pada quartz crystal and pure tuff, artinya mengandung pecahan kaca, atau jika kas dari batuan kristal mendominasi tuffalitik. Kombinasi dari kualifikasi ini dimungkinkan. Contoh kristal liquid tufa pada di
April 2010. Asap berasal dari magma berbusa dan mengalir ke permukaan sebagai campuran gas panas dan partikel pijar dan dikeluarkan dari gunung berapi dan ini dari Bonus 2012. Penyebab berasal dari air dangkal, vulkanisme eksplosif, serta tufa yang mengandung sumber melane diproduksi oleh lava yang mengalir ke air di gunung berapi. Kegunaannya adalah bahan bangunan terutama di sekitar erupsi gunung api, dan semen, pembuatan batako dan airnya kata. Ini yang kata saya gunakan. Bagi Israel, terima kasih.